jemaat Tuhan, selamat pagi, tetap semangat, tetap bergairah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita ingin melihat janji Tuhan yang berikutnya. Setelah kita menang, kita akan dilepaskan, tidak mengalami kematian yang kedua. Dan memang itu bukan bagian kita. Dan Tuhan berjanji ketika gereja di Smyrna mengalami kemenangan, mereka menang untuk semua situasi yang mereka hadapi, baik itu penderitaan, pencobaan. Ketika mereka menang, ada mahkota yang Tuhan janjikan kepada gereja di Smyrna, yaitu mahkota kehidupan. Dalam ayat ini dikatakan, Wahyu pasal yang kedua, ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ada upah bagi para pemenang, khususnya gereja di Smyrna, dan mahkota ini disebut mahkota kehidupan. Di Alkitab diceritakan ada banyak mahkota. Bahkan kalau kita pelajari ada 5. Ada yang disebut mahkota yang abadi, mahkota sukacita, jiwa-jiwa. Tetapi kita ingin belajar tentang mahkota kehidupan. Di Alkitab kata kehidupan seringkali dipergunakan mengarah kepada hubungan yang benar kepada Tuhan. Yesus pernah berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi sama seperti udara, makanan, dan air yang sangat penting untuk kehidupan fisik, Tuhan Yesus sangat penting juga untuk kehidupan rohani kita. Jadi dia memberikan kehidupan. Karena itu jangan menempatkan Tuhan hanya ketika kita membutuhkan dia. Seperti kayak parasut. Parasut itu kalau nggak dibutuhkan taruh di pojok-pojok, taruh di bawah bangku. Tapi kapan dibutuhkan dia dipergunakan dan dia justru yang utama. Nah, kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh memperlakukan Tuhan dalam hidup kita seperti itu. Karena mahkota kehidupan dikatakan dialah yang memberikan air hidup, dialah roti hidup. Dalam Yohanes 4 ayat 10, Yohanes 6 ayat 35. Jadi kalau kehidupan kita di dunia yang fana ini akan berakhir, kita memiliki janji yang luar biasa bagi semua orang yang datang kepada Tuhan melalui Yesus. Dan janjinya, dia berjanji bahwa dalam 1 Yohanes 2 ayat 25, inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi ada mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat 12, Yakobus mengatakan bahwa mahkota kehidupan ini diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada Allah. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mentaati, memenuhi perintahnya dengan penuh kesetiaan kepada dia. Jadi ketika kita sedang menanggung pencobaan, kesakitan, keadaan yang tidak ideal, keadaan yang tidak enak, maka penderitaan yang kita alami itu sebenarnya menimpa semua orang. Tetapi ketika kita tetap setia mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dengan mata yang selalu tertuju kepada Dia yang memimpin kita dari iman kepada iman. Untuk apa? Untuk menerima mahkota kehidupan yang menemani kita. Yakobus berkata bahwa ketika kita belajar untuk setia, belajar untuk tetap tekun, belajar untuk tetap tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan itu, ada janji, aku akan memberikan mahkota kehidupan. Jadi ada mahkota, dan mahkota ini diberikan hanya untuk mereka yang menang. Mahkota ini diberikan hanyalah untuk mereka yang mengikuti rule, hukum. Karena kalau saudara bertanding, saudara kalah, kalahnya bisa didiskualifikasi karena saudara tidak mengikuti prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam pertandingan itu. Jadi mahkota diberikan hanya kepada orang-orang yang mengikuti rule yang telah ditetapkan. Karena itu kita akan belajar bagaimana kita bisa memperoleh kehidupan dengan kita belajar bahwa kehidupan itulah yang Tuhan janjikan untuk kita. Kehidupan adalah lebih penting daripada apapun, karena dunia ini satu hari akan berhenti. Jadi dalam kekekalan ada mahkota yang Tuhan berikan kepada setiap kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Shalom.